Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuraini dari kelas 12 Farmasi 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sel dan jaringan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selamat menyaksikan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan pengertian sel, yang kedua itu mengetahui jenis dan struktur sel, yang ketiga menjelaskan pengertian jaringan, dan yang keempat itu memahami hubungan sel dan jaringan. Selanjutnya adalah pengertian sel. Pengertian sel apa sih? Pengertian sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup yang mampu menjalankan aktivitas kehidupan secara mandiri. Contohnya itu seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Mereka berdiri secara sendiri atau uniseluler, bergabung membentuk organisme multiseluler. Dan yang selanjutnya kita akan mengetahui jenis dan struktur sel. Berikut ada beberapa jenis-jenis sel beserta contohnya yang saya ketahui. Yang pertama ada sel eukariotik memiliki membran inti. Contohnya itu sel manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua itu ada sel prokariotik, itu tidak memiliki membran inti. Contohnya itu bakteri. Yang selanjutnya itu ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan itu terdiri dari dinding sel, kloroplas, vakuola besar. Nah, kalau untuk sel hewan itu terdiri dari dia tuh tidak memiliki dinding sel dan tidak memiliki kloroplas, dan vakuolanya itu terkecil. Tidak seperti sel tumbuhan yang vakuolanya itu besar. Selanjutnya itu ada pengertian jaringan. Sebelumnya kalian udah tahu nggak sih jaringan itu apa? Jadi di sini aku akan menjelaskan pengertian jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel sejenis yang bekerja sama untuk fungsi tertentu. Jadi dia tuh berfungsi hanya di sel tertentu saja seperti jaringan otot dan jaringan saraf gitu. Nah, yang selanjutnya tuh ada beberapa contoh jaringan pada manusia dan hewan. Yang pertama itu ada jaringan epitel atau pelindung. Yang kedua itu ada jaringan ikat atau penghubung. Yang ketiga itu ada jaringan parenkim, itu penyimpanan. Yang keempat itu ada jaringan xilem dan floem. Nah, itu tuh pengangkut. Nah, itu tuh beberapa contoh yang aku ketahui tentang jaringan pada manusia dan hewan. Nah, di sini bisa kalian lihat nih, di sini tuh ada hubungan sel dan jaringan. Nah, di sini tuh ada sel, terus abis sel ke jaringan, abis jaringan itu ke organ, abis organ itu ke sistem, abis sistem lanjut ke organ lagi, lalu dari organ ke organisme. Itu seperti sel otot lah ke jaringan otot, lalu jaringan otot ke jantung, dari jantung ke manusia, seperti itu. Kita dapat simpulkan bahwa sel adalah penyusun dasar dari makhluk hidup, jaringan yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan sel. Setiap jaringan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sekian dari saya tentang penjelasan dari materi tersebut. Maaf bila apa ada salah kata atau kurang jelas dari penjelasan tersebut, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.